Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelompok at-tawabi' yang pertama, yaitu an-na'tu, keterangan sifat. Terkadang dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mendefinisikan seseorang, maka akan lebih mudah dipahami kalau kita memberikan sifat pada orang tersebut. Misalnya di suatu sekolah ada banyak orang yang namanya Zaid, ya. Ada banyak orang yang namanya Zaid. Sehingga kalau kita mengatakan ja'a Zaidun, telah datang Zaid, ya orang akan bertanya, yang datang ini Zaid yang mana? Sehingga terkadang kita butuh memberikan sifat kepada si Zaid ini. Misalnya Zaid yang satu dikenal dengan sifatnya yang tinggi. Kita katakan ja'a Zaidun at-tawilu, karena dia paling tinggi dari Zaid yang lain. Atau ya Zaid yang kedua misalnya dikenal dengan sifat pintarnya. Kita katakan ja'a Zaidun al-mahiru, telah datang Zaid yang pintar. Atau yang ketiga dikenal dengan sifat gantengnya. Kita katakan ja'a Zaidun al-jamilu, ya, Zaid yang ganteng telah datang. Nah, ini adalah fungsi dari sifat, yaitu memberikan sifat kepada ya orang atau benda. Caranya bagaimana? Ya, caranya dengan cara memberikan kata yang bermakna sifat. Ya, dalam bahasa Arab banyak kata yang bermakna sifat. Ya, misalnya tinggi, pendek, besar, kecil, jauh, dekat, bagus, buruk, dan seterusnya. Jadi kita tinggal memberikan sifat kepada nama atau benda yang ingin kita sifati. Misalnya tadi ya, kita katakan ja'a Zaidun al-mahiru. Ja'a Zaidun al-mahiru. Zaid yang pintar telah datang. Ini kalau kita i'rab, maka ja'a adalah fi'il madhi. Ya. Kemudian Zaidun fa'ilnya. Al-mahiru ini adalah na'at atau sifat dari Zaidun. Nah, Zaidun sendiri kalau dalam konsep na'at disebut sebagai man'ut atau mausuf. Jadi ada istilah na'at man'ut atau sifat mausuf. Ya. Ja'a Zaidun al-mahiru. Ja'a fil madi, Zaidun fa'ilnya, al-mahiru na'at atau sifat. Mana mausufnya? Mana kata yang disifati? Kata yang disifati adalah Zaidun. Karena Zaidun marfu', ya maka otomatis na'atnya atau sifatnya juga marfu', ya. Sehingga ja'a Zaidun al-mahiru, bukan ja'a Zaidun al-mahira atau ja'a Zaidun al-mahiri. Lalu bagaimana kaidah na'at dan man'ut? Sebetulnya kalau kita sudah paham kaidah mubtada khobar, kita juga sudah paham kaidah mudhaf dan mudhaf ilaih, maka lebih mudah lagi untuk memahami kaidah na'at dan man'ut, ya. Lebih mudah lagi untuk memahami kaidah na'at dan man'ut, ya. Karena na'at dan man'ut ini yang paling mudah dari mubtada khobar dan mudhaf mudhaf ilaih. Kenapa paling mudah? Karena kalau na'at dan man'ut kaidahnya dia harus sama dari semua sisi. Harus sama dari semua sisi. Berbeda dengan mubtada khobar. Kan mubtada dan khobar itu yang harus sama hanya yang pertama maknis sama jenisnya. Ya, kemudian yang kedua malang sama bilangannya. Cuma itu aja kan yang harus sama. Kalau kita bahas mubtada khobar. Ya, mubtada dan khobar harus sama-sama jenisnya, kemudian harus sama bilangannya. Nah, kalau kita bicara na'at man'ut, maka dia harus sama dari semua sisi. Pertama, jenisnya harus sama seperti mubtada khobar. Kemudian bilangannya harus sama seperti mubtada khobar. Ditambah dia harus sama-sama dari sisi ma'rifat dan nakirah. Jadi kalau man'utnya nakirah maka sifatnya wajib nakirah. Kalau man'utnya ma'rifat maka sifatnya wajib ma'rifat. Ya. Kemudian yang keempat harus sama dari sisi i'rab. Harus sama dari sisi i'rab. Artinya kalau man'utnya marfu maka na'atnya marfu, man'utnya mansub maka na'atnya mansub, dan seterusnya.
Ya, jadi sama dari semua sisi. Jenisnya, bilangannya, ma'rifat nakirahnya, dan juga i'rabnya. Jadi empat-empatnya harus sama. Sehingga mudah untuk diingat. Pokoknya kalau na'at ma'nut harus sama dari semua sisi. Ya. Jadi kita bahas sekarang satu persatu kaidah na'at ma'nut. Yang pertama, na'at dan ma'nut harus sama jenisnya. Harus sama jenisnya. Misalnya kita ingin mengatakan Zaid adalah siswa yang pandai. Kita katakan Zaidun talibun mahirun. Zaidun talibun mahirun. Di sini Zaid sebagai mubtada, talibun sebagai khabar, mahirun sifat ya na'at bagi talibun. Di sini talibun adalah mudzakkar karena Zaidun mudzakkar. Sehingga sifatnya juga harus mudzakkar. Makanya menjadi Zaidun talibun mahirun. Tapi kalau misalnya Fatimah, tentu kita mengatakan Fatimatu talibatun mahiratun. Tidak Fatimatu talibatun atau talibun mahirun. Jadi harus menyesuaikan. Fatimatu talibatun mahiratun. Di sini Fatimatu sebagai mubtada, talibatun sebagai khabarnya, mahiratun sebagai na'at, ya. Karena man'utnya talibatun marfu, maka na'atnya mahiratun juga harus marfu. Makanya dibacanya mahiratun. Ini kaidah yang pertama. Na'at dan man'ut harus sama jenisnya. Kemudian yang kedua harus sama bilangannya. Artinya kalau mausufnya atau man'utnya mufrad, na'atnya harus mufrad. Man'utnya musanna harus musanna, man'utnya jamak, maka na'atnya juga harus jamak. Misalnya kita mengatakan al-muslimul mu'minu shaimun. Muslim yang beriman itu berpuasa. Di sini al-muslimu sebagai khabar, al-mu'minu sebagai sifat bagi muslim, shaimun sebagai khabar. Jadi al-muslimu mubtada, al-mu'minu na'at bagi al-muslimu, shaimun sebagai khabar. Kenapa al-muslimul mu'minu? Ya karena al-mu'minu ini harus sama bilangannya dengan al-muslimu. Ya. Nah, ketika al-muslimu menjadi al-muslimani, ngikut dia. Al-muslimani, al-mu'minani, shaimani. Dua orang muslim yang beriman itu berpuasa. Nah, al-muslimani, al-mu'minani, shaimani, al-muslimani sebagai mubtada, al-mu'minani na'at bagi al-muslimani. Dan shaimani sebagai khabarnya. Kemudian ketika al-muslimnya menjadi al-muslimuna ikut berubah. Al-muslimuna al-mu'minuna shaimuna. Ya, al-muslimuna al-mu'minuna shaimuna. Orang-orang muslim yang beriman itu berpuasa. Al-muslimuna sebagai mubtada, al-mu'minuna sebagai na'at bagi al-muslimuna. Ya, karena man'utnya al-muslimuna ini jamak, maka sifat juga harus jamak. Makanya al-mu'minuna. Shaimuna adalah khabar bagi al-muslimuna. Nah, kaidah yang ketiga, na dan man'ut harus sama dari sisi ma'rifat dan nakirahnya. Kalau man'utnya nakirah, na'atnya harus nakirah. Kalau man'utnya ma'rifat, na'atnya harus ma'rifat. Misalnya kita ingin mengatakan ini adalah laki-laki yang tinggi. Ya hadza rajulun tawilun. Ya hadza rajulun tawilun. Hadza isim isyarah sebagai mubtada, rajulun sebagai khabar. Tawilun sifat na'at bagi rajulun. Kenapa tawilun tidak at-tawilu? Karena man'utnya rajulun tanpa al, nakirah dia. Sehingga na'atnya juga harus nakirah. Hadza rajulun tawilun. Tapi kalau man'utnya ma'rifat, maka harus ma'rifat juga. Misalnya hadza hamidun at-tawilu. Hadza hamidun at-tawilu. Ini adalah hamid yang tinggi. Hadza sebagai mubtada, hamid sebagai khabar, at-tawilu sebagai na'at bagi hamid. Nah, di sini hamidun ini kan ma'rifat. Kenapa hamidun ma'rifat? Karena hamidun ini ya adalah isim alam.
Kita sudah belajar bahwasanya di antara yang merupakan ma'rifat adalah isim alam, nama orang atau nama tempat. Maka hamidun ini adalah ma'rifat. Sehingga salah kalau kita mengatakan hada hamidun tawilun, salah. Yang benar hada hamidun at-tawilu, ya. Nah, ini kaidah yang ketiga. Kemudian kaidah yang keempat, na'at dan ma'nud harus sama dari sisi i'rab. Ya, ini jelas. Ya, karena memang ini sifat utama dari at-tawabi, yaitu i'rabnya mengikuti kata yang diikutinya. Ya. Misalnya jaa mahmudun an-nasyitu. Ini ketika marfu. Ra'aitu mahmudan an-nasyita. Ketika mansub. Marartu bi Zaidin an-nasyiti. Ini ketika majrur. Perhatikan di sini an-nasyitu, an-nasyita, an-nasyiti ini mengikuti man'utnya. Ketika man'utnya marfu seperti jaa mahmudun, kita sifati dengan an-nasyitu. Ketika man'utnya mansub seperti ra'aitu mahmudan, kita sifati dengan an-nasyita. Kemudian ketika yang disifati majrur seperti marartu bi Zaidin, kita sifati dengan an-nasyiti. Ya, jadi na' dan man'ut kaidahnya ada 4. Harus sama dari sisi jenisnya, apakah dia mudzakkar muannas, sama dari sisi bilangannya mufrad musanna jama', sama dari sisi ma'rifat dan nakirah, dan juga sama dari sisi i'rabnya. Ini 4 kaidah untuk na'at dan man'ut, ya. Kemudian kita perhatikan contoh kalimat na'at dan man'ut ya di halaman 130. Aliyun al-jamilu tawilun. Aliyun al-jamilu tawilun. Ali yang ganteng itu tinggi. Ya, Ali yang ganteng itu tinggi. Di sini Ali sebagai mubtada, al-jamilu sifat atau na'at bagi Ali. Tawilun sebagai khobarnya. Tawilun sebagai khobarnya. Kemudian asta'irul kitab al-jadida. Asta'irul kitab al-jadida. Saya meminjam buku yang baru. Ya, asta'iru fi'il dan fa'il. Al-kitaba maf'ul bih. Al-jadida na'at. Ya, dari al-kitab. Ini sifat bagi kitab. Kemudian contoh musanna. Al-mudarrisani al-mujtahidani mahirani. 2 guru yang bersungguh-sungguh itu pandai. Al-mudarrisani mubtada, al-mujtahidani na'at bagi al-mudarrisani, mahirani sebagai khabarnya. Kemudian ra'aitu talibataini nasyitataini. Ra'aitu fi'il fa'il, ya, saya melihat 2 orang siswi yang rajin. Ra'aitu fi'il fa'il, at-talibataini maf'ul bih. An-nasyitataini na'at bagi at-talibataini. Kemudian contoh jamak mudzakkar salim, al-muslimuna al-mu'minuna muhsinuna. Orang Islam yang beriman itu berihsan. Di sini al-muslimuna sebagai mubtada, al-mu'minuna na'at bagi al-muslimun, muhsinuna sebagai khabarnya. Kemudian ra'aitul muslimina al-musallina fil masjidi. Saya melihat orang-orang Islam yang salat di masjid. Ra'aitu fi'il dan fa'il, al-muslimina maf'ul bih, al-musallina na'at bagi al-muslimina fil masjidi jar majrur. Kemudian jamak muannas salim. Sallatil muslimatus salihatu. Para wanita muslimah yang salihah itu telah salat. Salat sebagai fi'il, fi'il madhi, al-muslimatu fa'ilnya, as-salihatu na'at bagi al-muslimatu. Marartu bil mudarrisatil mahirati. Saya berpapasan dengan para guru wanita yang pandai. Marartu fi'lan fa'il, bil mudarrisati jar majrur, al-mahirati na'at bagi al-mudarrisati yang majrur, makanya ikutan majrur. Kemudian contoh jamak taksir, at-tullabul jududu minal buldanil ba'idati. At-tullabul jududu minal buldanil ba'idati. Para siswa yang baru itu dari negara-negara yang jauh. At-tullabu mubtada, al-jududu na'at dari at-tullabu. Minal buldani jar majrur, al-ba'idati na'at lagi bagi al-buldan. Jadi ada 2 na'at di sini. Yang pertama al-jududu na'at bagi at-tullabu.
Kemudian al-ba'idati, na'at dari al-buldani. Naam. At-tujjarul mujtahiduna aghniya'u. Para pedagang yang bersungguh-sungguh itu kaya. Di sini at-tujjar sebagai mubtada, al-mujtahiduna sebagai na'at bagi at-tujjar, jamak dari tajir ya. Aghniya'u sebagai khobarnya. Ya. Demikian contoh-contoh kalimat yang mengandung na'at dan man'ut. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.